Kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Sing-singkan jangan rawe-rawe rantas, malang-malang pentas denganmu. Antri sembako.
Kinawan nggih. Minumnya napa diilengke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sayiti SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Malkepo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Malkepo. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Guru TK Pertiwi Malkepo 1. Dan yang terhormat Ibu Susanti SPD calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia
mana pada kesempatan ini kita diberikan limpahan karunia-Nya. Terbukti pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas 2 ini untuk bersama-sama mengikuti agenda yang akan dilaksanakan oleh Ibu Susanti selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Untuk itu kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang pada pagi hari ini telah berkenan rawuh untuk memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Ibu Susanti. Untuk itu ngaturaken sugeng rawuh sekejap anggenipun binarang lenggah ngantos sakcekapipun penyampaian atau diseminasi modul 4 oleh Ibu Susanti yang notabene menjadi calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Klaten. Ini momen yang luar biasa dan ini mudah-mudahan Ibu Susanti nanti akan benar-benar menjadi penggerak bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti jejak Ibu Susanti yang mana ini memenuhi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita di dalam dunia pendidikan. Tak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja kita sehingga nanti kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita yang endingnya nanti mungkin dalam jangka waktu yang lama akan merubah karakter, merubah mutu pendidikan di negara kita. Ibu Sayuti SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Kalikebo yang saya hormati, rekan teman sejawat Bapak Ibu Guru SDN 2 Kalikebo yang saya hormati pula, Ibu-ibu guru TK Pertiwi Kalikebo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita sehingga pada kesempatan siang ini kita masih diberi banyak sekali nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 2 ini untuk menghadiri undangan yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu seminar aksi nyata modul 1.4 pengembangan materi budaya positif. Kita santai aja nih Bu, tidak usah tegang. GP, calon guru penggerak, mewujudkan budaya positif pada satuan pendidikan yang berpihak pada murid. Modul 1.4 budaya positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah belum mendengar 3 istilah itu tadi? Keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baru ya, ini istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Bu Asrin sebagai operator, tolong berikutnya ya. Pertama adalah biodata. Saya lihat, ini tertutup soalnya Bu. Ya, biodata. Saya bacakan ya, bisa dilihat di situ. Biodata, nama Susanti SPD, nama yang diberikan orang tua saya. Saya juga nggak tahu artinya apa ya, diberikan nama Susanti SPD sangat singkat ya di sini. Saya sama Ibu Kepala itu namanya singkat, kalau yang lain Budi Dewi. Saya masuk di kelas 7, kelas 156 A2, di mana pengajar praktek atau PP saya itu adalah Ibu Sutini SPD. Beliau adalah guru SD Kalikebo 1 ya Bu Sutini. Bu Tini yang rumahnya Dosaran. Setiap 1 bulan sekali beliau tindak sini untuk melihat progres perkembangan saya dalam melaksanakan aksi calon guru penggerak itu sampai di mana. Sekarang sudah sampai modul 1.4 dan kebetulan 1 modul itu dipelajari selama 2 bulan. Nanti kita belajar 3 modul, yaitu belajar selama 6 bulan. Insya Allah nanti bulan Juni sudah selesai. Alhamdulillah. Kemudian fasilitator saya Ibu Ambar Widyaning Tias, beliau dari Kabupaten Pati, ya. Beliau adalah pengawas
pengawas dari Kabupaten Pati. Kebetulan saya juga belum bertemu dengan beliau. Kita bertemu dengan beliaunya adalah melalui Zoom Gimik Dunia Maya. Berikutnya Mbak Asri. Nah, aksi guru penggerak ini tidak akan sesukses ini atau sampai di detik ini tanpa dukungan dari beliau-beliau. Yang pertama adalah ibu saya, ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Sayuti SPD. Beliau selalu mendukung apa yang saya lakukan. Saya matur Bu, besok hari Jumat saya mau aksi nyata, monggo perlu bantuan apa, seperti itu ya. Ibu saya yang luar biasa. Kemudian teman sejawat saya yang cantik-cantik dan gantengnya cuma 2 ya. Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Kalikebo yang luar biasa, selalu semangat. Apa itu ya? Kok nggak kelihatan? Coba. Ya, modul 1.1 ada filosofi KHD. Ada yang persa di sini Bapak Ibu. KHD itu apa ya? Bu Rena? Kehidupan. Bu Reni? Bu Nuri? KHD ada yang persa? Persa? KHD. Ibu mungkin ibu kepala sekolah? Belum tahu. Bu Sita? Belum. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Bapak pendidikan kita. Next Mbak Asrin. Kemudian untuk modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Sudah kami pelajari, yaitu salah satu peran guru penggerak adalah menggerakkan praktisi. Nah, seperti ini salah satu contoh menggerakkan praktisi, yaitu menularkan apa yang kita dapat selama pelatihan ke Bapak Ibu semua. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Budi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Demikian tadi sudah kita saksikan ya video pendidikan zaman kolonial. Mungkin ada ibu guru yang mau berpendapat? Mungkin ada ibu-ibu yang mau berpendapat. Adakah perbedaan pendidikan pada zaman kolonial dengan pendidikan pada zaman saat ini? Bu Dewi. Terima kasih kepada Ibu Susan. Perkenalkan saya menjawab. Menurut saya perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan saat ini itu terletak pada tujuannya. Kalau zaman kolonial itu tujuannya untuk membantu Belanda ya dalam berdagang atau di dalam usaha mereka. Nah, kalau tujuan sekarang ini tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua anak-anak
semua warga negara diberi kebebasan untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan. Artinya, ingat sosok Tulodo apa? Engarso Sulung Tulodo mengartikan jadilah pemimpin yang dijadikan tuh contoh teladan sama murid-muridnya. Ya, berikutnya Madia Manungkaso. Kita membangun bangsa bersama-sama. Ya, di tengah membangun semangat. Kemudian yang terakhir itu Kuliah Dayani. Mendorong berikan semangat untuk Ya, terima kasih Bu Andayani, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Bu Andayani ya. Sebentar lagi kepala sekolah ya Bu Andayani ya. Amin. Oke, berikutnya. Oke. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, ada 6 pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama adalah pendidikan. Next, pendidikan yang berikutnya adalah kodrat. Apa itu? Kodrat masakan tradisional. Anak zaman sekarang kan tidak istilahnya sudah lupa apa itu makanan tradisional. Kita coba menggali apa yang ada di masyarakat kita. Pada waktu itu saya mengambil tema membuat makanan tradisional yang berasal dari ubi. Nah, di kelasnya Bu Reni waktu itu membuat utri ya, Bu Reni ya, kelas 1 utri. Kalau kelas 4 itu ada yang puding. Next Mbak coba. Ya. Nah, waktu itu ada yang puding, terus kemudian ada yang ada yang puding, ada yang getuk, ada yang kemudian bikin biscok, tapi diganti biscok ya. Nah, ini mereka membuat makanan tradisional yang berasal dari ubi. Waktu itu ada anak-anak itu membuat ubi dari ketela ungu ya. Ini ya makanan tradisional. Kembali ke atas Mbak Asri, budaya positif lainnya ya selain mengenal makanan tradisional adalah atasnya ya budaya positif. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu guru yang siap menyambut kedatangan anak-anak ya setiap pagi hari. Pada hari Kamis ini anak-anak datang, Bapak Ibu guru berjajar di dekat gerbang, kemudian anak-anak saling sama Bapak Ibu guru. Next Mbak, ini adalah kelasnya Bu Titi. Ada Mas Mirza itu sedang berdoa berdoa pada saat pagi hari, kemudian berdoa saat pulang, kemudian sholat jamaah, sholat zuhur atau sholat duha itu sama Pak Takim di Masjid Anur Next Mbak, ya ini adalah contoh kegiatan video apa nih? Foto ya, diskusi menyusun kontrak belajar. Oh ya, menyusun keyakinan kelas melalui diskusi kelompok. 1.4 yaitu tentang pemahaman konsep apa itu yang disebut budaya positif. Budaya positif itu ada 1, 2, 6. Coba tolong dibaca Mbak Nuri, kelihatan nggak? Kalau Mbak ini yuk. Pemahaman konsep. 1. Disiplin positif dan teori kontrol. 2. Posisi kontrol. 3. Keyakinan kelas. 4. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 5. Seketika restitusi. 6. Kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 6 ya. Next Mbak Asri, kita lihat 6 itu apa saja. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Teman yang rusak yang telah dicoret-coret itu masuk pada konsekuensi. Nah, itu sudah saya tulis di sebelahnya situ. Terus kemudian contoh yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya atau kawannya. Pernah ada nggak anak-anak kita jahit terus pensilnya temannya itu dipatahkan gitu? Pernah ada Bu Nuri kelas 3? Ada nggak? Oh nggak ada, berarti muridnya Bu Nuri itu patuh semua ya, nggak ada yang jahit. Kalau kelas 5 ada nggak Bu Reno? Ada ya. Nah itu kira-kira konsekuensi atau kita gimana sikap kita Bu Reno? Mengoperasikannya? Kalau ada anak seperti itu
membersihkan WC, tapi saya sarankan untuk tidak diulangi lagi, dan saya nasihati dulu biar tidak diulangi, tidak mengganggu temannya. Kemudian saya lihat kalau hari berikutnya masih lagi, baru saya beri seperti misalnya hukuman kecil lah, seperti itu. Menyayangi dan menerima antara temannya, tidak boleh bullying, itu termasuk harus menyayangi. Mengikuti instruksi guru, melakukan yang terbaik, aktif dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan kelompok. Ya, ada yang bisa memberi contoh keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, Ibu-ibu? Salah satunya apa yang saya yakin Ibu-ibu semua sudah membuat kontrak belajar atau keyakinan kelas. Next, berikutnya Bu Asri. Ya, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 4 hal kebutuhan. Yang pertama yaitu kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian manusia itu juga pengen bebas, manusia itu juga pengen senang. Nah, seperti apa akan kita lihat satu persatu. Ya, Bu Asri. Nah, ini anak saya yang sering nggak pakai sepatu di kelas. Berikutnya sudah selesai materi pada siang hari ini. Sekarang kita saksikan contoh-contoh aksi nyata yang saya lakukan di kelas di disiplin positif, ya. Aksi nyata memasak makanan tradisional. Silakan diputar, Bu Asri. Bapak Ibu bisa. Kemudian ini adalah kunjungan ke les berapa Dewi Pacang Li Ardi, ya. Dewi Pacang Li Ardi, ya. Waktu itu kita berkunjung ke sana naik sepur mini. Berikutnya masih di ini outing kelas kita, ya Bapak Ibu. Naik sepur mini. Itu garingnya Mas Nadi. Ini praktek membuat gerakan, ya. Next, berikutnya Pak Asrin. Masih sama? Ya, itu masih yang tadi. Saya kumpulkan dalam video 3 kalau anak takut kehapus yang membuat gerakan ini yang anak saya, Bu. Kemarin kelas 1, 2, 3 juga sudah sana, ya. Jadi intinya bahwa apa yang kita lakukan
lanjut Mbak Asrin, ada Mas Pur. Next. Ini membuat makanan tradisional yang di awal tadi saya ceritakan, anak-anak membuat puding dari ubi. Ini kelompoknya Mas Natif ini. Ini adalah pembimbing anak-anak untuk membuat makanan tradisional. Makanan tradisional. Next, Bu Asri. Kemudian ada video lagi saat karnaval ya, Bapak Ibu ini. Ya, ini anak-anak saya. Pasukan Bradband. Nah, ini anak-anak kita nih, pasukan Bradband SD 2 Next, berikutnya aja. Ini mau minum obat cacing, kita lewati aja, Mbak Asrin. Ini adalah berbelanja ke warung tetangga ya. Kemarin saya melakukan belanja ke tempatnya Mbak Biak itu untuk memasak makanan tradisional pakai hati Mas Purna. Nah, melatih anak untuk mandiri, berbelanja mandiri, menghitung berapa belanja, berapa modalnya, berapa kembaliannya. Ya, itu masih tadi coba kita bersihkan. Ini ulang tahun Klaten ya, memakai baju tradisional. Jadi untuk mengingat anak-anak bahwa akan kembali ke apa namanya tadi tujuan awal kita yaitu taman budaya, biar anak-anak itu mengingat budaya kita. Ini adalah anak-anak kita. Ya. Nah, terakhir adalah foto membuat keyakinan kelas. Ini foto membuat keyakinan kelas. Kemudian ini foto berdiskusi. Ini Mbak, ini video nih Mbak. Pembimbing anak diskusi ya, ini Mbak Kaila ini kelas matematika ya. Dibimbing oleh Mbak Kaila. Mbak Nuri pernah mengajar Mbak Kaila teman ya kelas matematikanya. Nggak ada suaranya Mbak. Ya. Ya, lanjut. Sudah membimbing anak diskusi, lanjut saja. Ini adalah belajar mengenal masyarakat sekitar ya, anak-anak ke sawah, apa itu namanya? Belajar bertani, berkebun di KWT, kelompok wanita tani desa Kalikebun. Kemudian yang sebelah kanan itu anak-anak sedang melihat tambak yang dikelola oleh pemerintah desa Kalikebun. Next, Mbak. Ya, terakhir. Terima kasih sudah selesai. Sekarang yang video, Mbak, keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Bagaimana biar Bapak Ibu guru itu tahu
webnya Sita tadi. Kalau itu nggak ini. Ya, menunggu video keyakinan kelas baru logik. Tolong dulu. Ini adalah video keyakinan kelas G. Ibu-ibu bisa melihat cara membuat keyakinan kelas itu seperti apa biar anak-anak kita itu tertarik. Ya.
buat keyakinan kelas Ibu-ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan antara anak-anak dengan ibu guru, tapi di sini ibu guru hanya sebagai fasilitator saja. Biarkan anak kita yang menentukan kesepakatan apa yang akan dibuat selama 1 semester, dan kesepakatan itu akan dievaluasi di setiap awal semester. Ini seperti itu. Demikian paparan materi dari saya. Ada kekurangan itu dari saya pribadi. Apabila ada kelebihan itu dari Allah SWT, mohon maaf sebesar-besarnya. Habis ini nanti kalau ada pertanyaan, monggo nanti Bu Sita yang mengatur waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bu Nuri. Kemudian untuk Bu Handayani tadi bertanya apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini tadi sudah dipaparkan bahwa hukuman itu berhubungan dengan fisik, Bu Handa. Jadi misalnya dulu zaman saya SD, SD saya di SD Pelambu waktu itu. Nah, hukuman itu apabila saya tidak mengerjakan PR, saya disuruh menulis, saya berjanji tidak besok akan mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Nah, yang sifatnya menyakiti fisik anak seperti itu tidak boleh ya Bu, karena nggak ada hubungannya. Nah, kalau konsekuensi itu melatih tanggung jawab anak. Misalnya anak tadi mencoret-coret bukunya teman, ya itu kita nasihati bahwa seperti itu tidak boleh, kita harus jangan dihukum, tetapi bagaimana caranya kita harus mengganti bukunya si teman tadi biar jerang, ya seperti itu ya. Mungkin itu ada jawaban dari saya ya. Karena di kelasnya itu sering terjadi bulian ya Bu ya, terutama anak yang khusus itu Mas Ilyas itu sering dibully oleh teman-temannya. Nah, apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Jawabannya kita coba Bu Rena ya. Kita coba seperti yang tadi saya katakan bahwa Ibu bisa nggak ya anak-anak itu kita latih untuk mengakui bahwa apa yang mereka perbuat itu salah ya. Jadinya kita guru itu jangan, Ibu kecewa kamu kok gini toh sikapnya, ojo dong ya seperti itu ya. Kita mencoba anak-anak menggali potensi. Pada saya yakin anak-anak kita itu adalah generasi emas. Mereka itu masih ibarat besi, masih bisa diluk gitu Bu, masih, karena anak-anak kita itu masih SD, sekolah dasar, masih kita bisa bentuk ya kepribadian beliau ya, masih kita bentuk kepribadian anak-anak kita. Seperti itu nanti kita coba gali potensi yang ada di anak-anak kita ya Bu Reno, seperti itu nanti bisa bersama-sama kita gali lewat segitiga restitusi seperti tadi yang telah kita saksikan bersama-sama ya. Berikutnya untuk Bu Nuri ya, keyakinan kelas itu kenapa kok harus dievaluasi setiap awal semester? Karena Bu Nuri dalam 1 semester itu mungkin ada keyakinan kelas yang keberatan anak-anak kita untuk mematuhinya gitu kan, seperti itu. Misal katakanlah kalau kemarin itu tempat saya seperti ini. Terima kasih, saya akan bertanya tentang ini ya Bu. Bagaimana langkah menghadapi siswa yang suka membuli temannya di dalam kelas? Apakah dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi Bu? Itu pertanyaan saya, mohon maaf apabila agak panjang. Terima kasih. Ya, ditampung dulu ya kita langsung ke penanya. Penanya berikutnya, monggo. Ya, Tadi telah disebutkan oleh Ibu Susanti bahwa sebelum tahun pelajaran dimulai dibuat keyakinan kelas dan dievaluasi setiap awal semester. Apa manfaat dari evaluasi tersebut? Terima kasih. Tadi dari paparan penjelasan tentang hubungan dan konsekuensi. Pertanyaan saya, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, dan mengapa guru tidak boleh menerapkan hukuman kepada siswa yang tidak disiplin? Sekian.
video mas sayang. Di video kan teman. Ini udah. Oke. Tinggal melanjutkan. Video kan yang mana? Yang nanti ada anak saling. Oh, nggih. Kalian ini apa pada dimatikan dulu itu. Oke. Ayo pindah sebagian pindah ke sana, pindah. Belakang sendiri siapa? Oh. Brek. Yang mana? Ayo Mas. Terus ini jaraknya nggak segitu. Nempel lagi enggak? Bilangnya. Dari sono sok kelas iki mapan kan ndak dicerai.
Pernah?
Oh, buru-buru ya. Besok lagi nggak boleh nggih. Harus tertib, harus disiplin, harus memakai setut atau ikat pinggang. Kamu juga sering lepas sepatu. Kalau sekolah nggak boleh ya. Kenapa kok sering melepas sepatu kalau di kelas? Oh, sepak bola. Main sepak bola di mana? Kamu mainnya di lapangan apa di kelas? Bener. Pas saat pelajaran apa istirahat? Boleh nggak istirahat bermain di lapangan? Nggak tahu. Nggak boleh ya? Harus
kok udah dikeluarkan semua. Ya. Siapa yang mau? Mas Galang, ada apa Mas Galang? Maaf, tadi bajunya dikeluarkan. Loh, kok berlima 1, 2, 3, 4, 5 dikeluarkan semua bajunya? Kenapa? Main. Main. Pelajarannya siapa tadi kok main? Bu Asri, pelajaran agama. Kok main? Bu Asri malah enggak? Main apa kalian? Main sepak bola. Siapa aja yang main sepak bola? Mas Estu, Zaki,
sibuk kerja, gak ada istirahatnya. Makin tua makin pusing jadinya. Aku pengen balik sekolah 1 SMA. Tiap hari bercanda begitu begini. Masa sekolah waktu SMA. Aku jadi. Yuk kelompok 1 udah belum? Kok diurek-urek Mas Rizky? 2.500 dikurangi 50 berapa? Diurek-urek? Terus ya betul. 2.450 nomor 1. Kelompok 2 udah belum? Kelompok 4 ya dek sini. Kayak nomor berapa? Kelompok 2 tuh ini. Yuk, nomor 1 udah selesai belum? Rp2.500 dikurangi 50. Dalam? 600 terus Sahabatnya ini dikurang mboten? Nggih, ini 105 toh. 105 ditambah 5, 100 kali 5, 600. Betul, karek tambah keleh. 600 ditambah 30. 630? 630.
Makasih ya, Pi. Baru Bude. Ini cuma 50.000 Bude bayarnya. Salim, sama Bu Guru itu Salim. Ya, pinter. Itu iya untuk anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vivi, orang tua siswa dari Evan Naufal Adi Chandra, siswa kelas 4 SDN 2 Kalikebo. Saya bangga menyekolahkan putra saya di sekolah ini karena sekolah ini memberikan pelayanan prima. Program-programnya sangat menarik. Banyak ekstrakurikuler dan gurunya juga kreatif. Pelayanan prima ditunjukkan dengan pelayanan yang ramah, fast respon, dan selalu tanggap setiap ada masalah. Saya bangga dengan Ibu Wali kelas 4 yaitu Ibu Guru Susanti, Sarjana Pendidikan, yang selalu melakukan pembelajaran secara kreatif, inovatif, sehingga anak-anak tidak bosan. Proyek penguatan P5 dilakukan dengan mengenal kearifan lokal, memasak masakan tradisional, mengadakan market day, mengunjungi pabrik gerabah, dan mengenal masyarakat sekitar dengan mengunjungi beberapa pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Demikian kesan dan pesan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sarmi, wali kelas dari Ayu, siswa SD 2 Kalikebo, kelas 4. Saya bangga anak saya memiliki wali kelas Ibu Santi, SPD. Dalam melaksanakan pembelajarannya, beliau selalu mengajarkan anak-anak untuk mandiri dan kreatif, serta bekerja sama. Keyakinan kelas sudah dibuat dan diterapkan di awal tahun pembelajaran dan dievaluasi setiap semester. Seketika restitusi sudah diterapkan dalam menghadapi setiap kasus di sekolah, dan beliau juga tidak pernah memberikan sanksi hukuman kepada anak didik. Anak didik dilatih dan dituntut untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang mereka lakukan. Posisi kontrol telah Ibu Susanti lakukan saat pembelajaran, yaitu di saat diskusi, beliau selalu mengajak siswa aktif dan beliau hanya berperan sebagai fasilitator saja. Demikian kesan dan pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estu. Perkenalkan, siswa kelas 4 SDN 2 Kalikebo. Peran saya sebagai ketua kelas. Nama Ibu Wali kelas saya Ibu Susanti SPD. Ibu Susanti
Susanti telah mengajak kita untuk membuat keyakinan kelas pada awal waktu tahun pembelajaran dan setiap awal semester dilakukan evaluasi. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama tanpa ada paksaan dari siapapun. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kami menaati keyakinan kelas yang sudah kami buat, karena kalau kami melanggarnya, kami tidak mendapat kenyamanan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatira, siswa kelas 4 SDN 2 Kalikebo. Saya bangga mempunyai wali kelas Ibu Susanti SPD. Dia sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang ada di kelas. Contoh, ketika Mas Galang tidak memakai sepatu di kelas, Ibu Susanti tidak marah, tetapi ibu guru kami membimbing kami untuk memecahkan kasus tersebut. Begitu pula ketika Mas Rizky dan Mas Tama bermain bola di kelas, ibu guru menuntun untuk mencari solusi kasus itu. Proyek W5 dilakukan di kelas kami, memasak makanan dari ubi, market day, dan berkunjung ke tempat gerabah. Demikian kesan-kesan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, siswa kelas 4 SDN 2 Kalikebo. Saya bangga mempunyai wali kelas Ibu Susanti SPD. Beliau sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang ada di kelas. Contoh, ketika Mas Galang tidak memakai sepatu di kelas, Ibu Susanti tidak marah, tetapi ibu guru kami membimbing kami untuk memecahkan kasus tersebut. Begitu pula ketika Mas Rizky dan Mas Tama bermain bola di kelas. Bu guru menuntun untuk mencari solusi kasus itu. Proyek P5 dilakukan kelas kami memasak makanan dari ubi, market day, dan berkunjung ke tempat gerabah. Demikian kesan-kesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rista Yulianti selaku guru bahasa Inggris SD Negeri 2 Kalikebo. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Susanti SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Klaten. Sebagai calon guru penggerak, Ibu Susanti SPD telah melakukan aksi nyata desiminasi berbagai budaya positif. Budaya positif yang Ibu Susanti lakukan diantaranya yaitu: pertama, keyakinan kelas; yang kedua, posisi kontrol; dan yang ketiga, segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini, Ibu Susanti membuat keputusan bersama siswa di saat awal tahun pelajaran. Kemudian untuk budaya positif yang posisi kontrol ditunjukkan ketika Ibu Susanti membimbing siswa-siswi di dalam kelas maupun di luar kelas dalam melaksanakan P5. Kemudian untuk segitiga restitusi ini, biasanya Ibu Susanti membantu untuk menyelesaikan siswa dalam kasus-kasus yang terjadi di kelas. Nah, budaya positif ini telah ditularkan kepada teman-teman sejawat SD Negeri 2 Kalikebo pada tanggal 20 Januari 2023. Demikian yang saya sampaikan untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Susanti. Semangat Ibu Susanti, mudah-mudahan sukses, lancar, menjadi pionir bagi teman-teman yang lain. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ibu Retno Setiawati SPD selaku wali siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kalikebo akan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Klaten. Ibu Susanti sebagai calon guru penggerak sudah melaksanakan aksi nyata, yaitu di bidang desiminasi berbagai budaya positif.
Budaya positif yang Ibu Susanti lakukan diantaranya yaitu 1. Keyakinan kelas. Yang kedua adalah posisi kontrol. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Keyakinan kelas dibuat Bu Susanti di awal pembelajaran. Untuk budaya positif yang posisi kontrol ditunjukkan ketika dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas untuk membimbing siswa dalam melaksanakan P5. Kemudian untuk segitiga restitusi dilakukan saat ada kasus-kasus atau masalah di dalam maupun di luar kelas. Nah, budaya positif ini telah ditularkan kepada teman-teman sejawat SD Negeri 2 Kalikebo pada tanggal 20 Januari tahun 2023. Untuk itu, saya akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Susanti. Semoga semuanya lancar, semangat, dan sukses. Semangat Bu Santi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayuti SPD. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalikebo. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Susanti SPD selaku calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Klaten. Sebagai calon guru penggerak, Ibu Susanti SPD telah melakukan aksi nyata diseminasi berbagai budaya positif. Budaya positif yang Ibu Susanti lakukan diantaranya yaitu yang pertama keyakinan kelas, kemudian yang kedua posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pada keyakinan kelas ini Bu Susanti membuat suatu keputusan atau melakukan kegiatan bersama-sama siswa di awal tahun pembelajaran. Kemudian untuk aksi budaya positif atau posisi kontrol ditunjukkan ketika Ibu Susanti membimbing siswa-siswi di dalam kelas maupun di luar kelas di dalam pelaksanaan P5. Kemudian untuk segitiga restitusi, yang biasanya Ibu Susanti membantu menyelesaikan siswa dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di kelas. Nah, ini budaya positif ini telah ditularkan kepada teman-teman sejawat di SD Negeri 2 Kalikebo pada tanggal 20 Januari 2023. Demikian di antaranya yang bisa saya sampaikan untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Susanti. Semangat Ibu Susanti, mudah-mudahan sukses, lancar, dan menjadi pionir bagi teman-teman yang lain untuk tergerak bisa mengikuti jejak Ibu Susanti sebagai guru penggerak di Kabupaten Klaten. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.